berjalan dengan lancar. Tadi pelantikan pengucapan sumpah untuk anggota DPR RI, MPR RI dan juga saya berikan kartu merah untuk DPR yang sekarang. Mestinya dikeluarkan dari permainan sih, itu yang paling tepat untuk menghukum kinerja buruk DPR sekarang. Ya, semoga melakukan tugas dengan sebaik-baiknya untuk rakyat. 5 tahun ke depan, kita sudah memiliki wakil di Senayan yang dipilih langsung oleh rakyat. Tapi pertanyaannya adalah, seberapa besar harapan itu bisa kita titipkan ke mereka yang katanya akan membawa aspirasi dari rakyat? Terus, seberapa berani mereka membelot dari arahan partai terhadap kebijakan yang tidak populer yang seharusnya berdampak langsung kepada rakyat? Sebelum membahasnya lebih lanjut, saya ingin mendengar apakah kinerja sang wakil rakyat itu sudah dianggap sesuai dengan keinginan rakyat. Apalagi kalau wakil rakyat dari kalangan pesohor atau artis. Beneran bisa kerja. Dan ini kata mereka. Seharusnya partai politik itu bisa ngasih pendidikan politik buat artis. Jadi artis itu punya wawasan ketika nanti dia ditempatkan di komisinya masing-masing. Saya sih berharap mereka itu bukan cuma sekedar dijadikan partai gitu untuk menarik suara banyak dari rakyat supaya banyak anggotanya yang masuk, tapi emang menunjukkan kinerja baiknya dan punya peran dalam memperjuangkan aspirasi rakyat di Senayan. Masyarakat tidak puas dengan kinerja DPR, terutama yang akhir-akhir ini kan, bahkan sampai demo besar. Tapi kan tidak cuma demo besar itu aja kan, banyak juga demo-demo lain yang dilakukan karena ya tidak puas dengan kinerja DPR. Ada undang-undang yang harusnya disahkan, nggak disahkan, lama banget. Tapi ada yang malahan undang-undang titipan atau undang-undang yang berkeuntungan untuk pihak tertentu malah cepat banget gitu sih. Jadi menurut saya sih ya kinerjanya ya masih perlu ditingkatkan lah. Sekarang coba kasih komentar di kolom komentar di bawah ya. Kalau menurut kawan inilah, apakah selama ini kerja anggota DPR yang terhormat ini sudah sesuai buat kepentingan rakyat atau belum? Kita lanjut lagi. Partai politik yang lolos ke DPR berkurang 1 partai dari periode lalu. Dari 9 partai politik menjadi 8 partai politik, yaitu PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, PKB, Partai Nasdem, PKS, Partai Demokrat, dan PAN. Maaf ya, P3 nggak diajak karena nggak lolos parliamentary threshold. 580 anggota DPR dilantik pada Selasa 1 Oktober 2024. Jumlah itu merupakan hasil dari perolehan kursi partai politik peserta pemilu DPR pemilu 2024. Komposisinya ada wajah lama 325 orang dari periode lalu, sementara wajah baru 225 orang. Nah, yang menarik adalah potret wakil rakyat hari ini juga diisi oleh para pesohor atau artis yang terbilang baru menjadi anggota DPR. Tercatat 26 pesohor menjadi wakil rakyat seperti Ahmad Dhani, Once Mekel, Uya Kuya, Pasha Ungu, Denny Cagur, hingga Verrel Bramastya. juga semua berjalan dengan lancar. Tadi pelantikan pengucapan sumpah untuk anggota DPR RI, MPR RI dan mantap. Tinggal kerja aja. Ya kita nanti tunggu ditempatkan di komisi berapa ya? Oke, siap. Mas Pasha, udah siap untuk menjalankan program-program? Oh masih Agak rusuh ya barusan ya. Ya maklum ya, namanya juga artis, pasti banyak fansnya. Tapi siap-siap diserbu lagi ya sama rakyat kalau nggak bisa kerja. Apalagi nih beberapa artis yang menjadi anggota DPR ini berjanji tidak akan korupsi karena sudah selesai dengan duniawi. Ih, masa iya? Bahkan ada yang nggak ngambil gaji di awal menjabat. Padahal kalau dihitung take home pay-nya, anggota DPR ini banyak banget loh kawan inilah. Ada gaji pokok, tunjangan, dana aspirasi, hingga dana kunjungan ke dapil masing-masing. Gak percaya? Nih dengerin pernyataan mantan anggota DPR periode lalu, Krisdayanti, berikut ini. Tanggal 1 16 juta ya, tanggal 5 59 juta kalau nggak salah. Oke. Ya. Ya udah. Jadi gitu aja. 16 juta itu gaji pokok, 59 juta itu adalah tunjangan-tunjangan, Iya. komunikasi segala macam. Iya, iya. Terus yang lainnya? Ya. Yang lengkap dong. Dana aspirasi mungkin Dana aspirasi ya? Dana aspirasi itu memang wajib untuk kita, namanya juga uang negara. Jadi Iya, memang berapa dana aspirasi kita itu setiap reses kita 450 juta. Itu Berapa kali dalam setahun? 5 kali dalam setahun kita
dan juga harus menyerap aspirasi, artinya di setiap 20 titik setiap kehadiran kita. Iya, aturannya gitu. Aturan itu, dan mohon maaf ya para senior saya nih kalau saya salah, tapi artinya saya upayakan semaksimal mungkin. Persoalan kinerja anggota Dewan yang terhormat ini masih menjadi sorotan. Produktivitas mereka dipertanyakan. Ketua DPR Puan Maharani mengklaim menyelesaikan 126 undang-undang bersama pemerintah dari setiap masing-masing komisi yang ada di DPR. Tapi capaian tersebut dianggap belum memuaskan rakyat. Dan kita tahu bahwa sampai hampir berakhirnya periode 2019-2024 dari 259 RUU itu belum lebih dari 30 RUU yang berhasil disahkan oleh DPR. Ya. Jadi kalau dibikin presentasi itu sangat rendah sekali kinerja DPR gitu. Walau kita tahu di minggu lalu Ibu Puan di tanggal 16 Agustus dengan penuh bangga menyampaikan bahwa DPR periode ini sudah menyelesaikan 126 RUU ya. Tapi Formapi langsung mengkritik ya karena terkesan tidak jujur menyampaikan apa yang sesungguhnya terjadi di DPR ya, menyebutkan 126 RUU kinerja DPR sekarang padahal faktanya belum lebih dari 30 yang dari daftar prolegnas. Itu tentu sih cenderung manipulatif. Lusius Karus juga berkomentar soal kinerja DPR yang buruk dan menjadi modal buruk juga bagi DPR baru dan berpotensi mencari kenikmatan sesaat saja. Begitu kira-kira omongan Bang Lusius Karus terkait evaluasi kinerja DPR. Bahkan selalu membuka peluang terjadinya negosiasi kompromi hingga kong kali kong. Ini Korea ini semua menurut bosnya masing-masing. Berbicara kong kali kong, Formapi juga menyoroti terkait dengan anggota DPR yang memiliki hubungan kerabat dan terpilih pada periode 2024-2029, baik hubungan suami istri, anak, keponakan hingga dinasti partai. Seperti diantaranya Himatul Aliyah merupakan istri Ahmad Muzani, Ahmad Dhani dan Mulan Jamila, sepasang suami istri ya, sudah kita ketahui. Kemudian ada Marlin Maisarah, istri dari Sugiono. Dari kalangan anak pejabat juga ada, sebut saja Rahmawati Herdian, anak dari Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana. Ada Sandi Fitrianur, anak dari Gubernur Kalsel, Sabirin Nur. Lama-lama ini bisa ada grup arisan keluarga ini di DPR. Dan yang terbaru adalah mundurnya politisi PDIP Artiria Dahlan sebagai anggota legislatif dan kemudian digantikan oleh cucu Soekarno yang merupakan anak dari Rahmawati Soekarno Putri bernama Romi Soekarno, sehingga menimbulkan tudingan publik jika hal ini melanggengkan Trah Soekarno. Nggak ada peringatan darurat nih, padahal dinasti politik loh ini. Analis politik juga memberikan pendapatnya terhadap kinerja sang wakil rakyat. Dosen ilmu politik di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno berharap para legislator baru tidak lagi mengabaikan aspirasi masyarakat dalam membuat dan memutuskan produk peraturan perundang-undangan. Kata Adi, DPR seringkali menutup mata, hati, dan telinga dari protes serta aspirasi-aspirasi rakyat. Jadi sebaiknya jangan diulang. Revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah Pilkada, pengesahannya singkat dalam waktu 7 jam. Tapi akhirnya gagal akibat tekanan politik. Sikap ini pun harus dijauhi oleh DPR yang baru dilantik. Jangan berhenti kritik DPR, jangan berhenti awasi kita untuk mengawal tolak tapera, tolak jaminan pensiun baru, dan tolak ekspor pasir laut. Pada akhirnya, menjadi wakil rakyat adalah menjunjung tinggi kepercayaan dari rakyat agar kembali kepada rakyat berbentuk kebijakan yang menguntungkan rakyat. Meskipun pada prakteknya harus tegak lurus kepada keputusan partai politik. Tapi setidaknya individu yang terpilih menjadi wakil rakyat bisa menjalankan amanah rakyat sesuai hati nurani tanpa dibumbui oleh perilaku korup, memperkaya diri sendiri dan kepentingan segelintir orang, apalagi sampai melanggengkan kekuasaan. Saya Restu Wulandari, pamit dan jangan lupa untuk like, komen, dan share. Juga nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan informasi seru dan menarik di inilah.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.